Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul kesucian Allah. Seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya bahwa panggilan Bapa Allah yang diajarkan oleh Yesus dalam doa Bapa kami mengarahkan kita pada kehidupan sebagai anak-anak Allah. Secara tidak langsung kita dipanggil untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sebab hanya orang-orang yang dipimpin Roh Kuduslah yang dapat menjadi anak-anak Allah. Dan hidup dalam pimpinan Roh Allah atau hidup dalam pimpinan Roh Kudus dapat terjadi atau berlangsung dalam hidup seseorang yang memang memberi diri untuk dipimpin Allah, memberi diri dipimpin Roh Allah. Kalau seseorang menolak hidup dalam pimpinan Roh Allah, maka ia tidak akan pernah hidup dalam pimpinan Roh Allah. Dengan demikian sia-sialah Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya sebagai meterainya. Jika hal itu berlangsung terus-menerus, ya, orang tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka seseorang bukan tidak mungkin dapat membawa dirinya kepada keadaan menghujat Roh Kudus. Jika terus-menerus orang menolak pimpinan Roh Kudus, saudaraku, maka ia dapat menghujat Roh Kudus. Roh Allah tidak memaksa seseorang hidup dalam pimpinannya. Ia tidak akan menuntun orang yang tidak merasa membutuhkan pimpinannya. Itulah sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan bahwa hanya orang yang haus dan lapar akan kebenaran yang dipuaskan. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran, saudara, yang akan dipuaskan. Ini berarti kalau orang memang tidak sungguh-sungguh membutuhkan pimpinan Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran, maka Allah tidak akan pernah memimpin. Maka orang itu, saudaraku, orang tersebut tidak akan pernah mengalami pimpinan Roh Kudus. Kita harus benar-benar, saudaraku, merasa membutuhkan Roh Kudus, sebab tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa mencapai kesucian Allah. Dan kita harus sungguh-sungguh merindukan untuk dapat memiliki kehidupan sesuai dengan standar kesucian Allah. Dan bagi kita ini harus menjadi kebutuhan utama mutlak, lebih dari segala kebutuhan. Dasarnya pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita mengantar kita kepada kehidupan yang sempurna seperti Bapa. Dalam Matius pasal 5 ayat 48, ketika Yesus berkata bahwa orang percaya harus sempurna seperti Bapa, sebenarnya secara tidak langsung Yesus mau berkata bahwa kita yang memanggil Allah sebagai Bapa, artinya menjadi anak-anak Allah, harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, saudaraku. Hal ini tidak boleh dihindari, tidak boleh dihindari oleh orang percaya. Jadi untuk menjadi sempurna seperti Bapa adalah keharusan yang bersifat mutlak. Oleh sebab itu hidup dalam pimpinan Roh Kudus juga adalah sesuatu yang mutlak. Karena tanpa pimpinan Roh Kudus kita tidak bisa sempurna. Tanpa pimpinan Roh Kudus kita tidak akan mencapai kesempurnaan seperti Bapa, seperti yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 48, saudara. Banyak orang tidak berani menganggap ini sebagai sesuatu kemutlakan, sebab selain menganggap bahwa kesucian adalah sesuatu yang mustahil dicapai, juga melihat kenyataan bahwa dirinya selalu jatuh bangun atau gagal untuk mengenakan kesucian Allah. Jadi kesempurnaan di dalam Tuhan ini sama dengan hidup di dalam kesucian. Saudaraku, kita tidak boleh takut mengambil komitmen untuk hidup dalam kesucian. Seharusnya kita tidak menjadi lemah ketika kita mengalami jatuh bangun dalam membangun kesucian. Kita harus tekun agar pada akhirnya kita bisa memenuhinya atau mencapainya. Jatuh bangun adalah hal yang harus dianggap normal bagi kita yang mau benar-benar mencapai kesucian yang berstandar Allah, saudaraku, harus dianggap hal yang wajar lah. Tapi kita tidak akan selalu jatuh bangun. Ada saatnya kita akan tegak terus. Kita tahu bahwa mencapai kesucian berstandar Allah bukan suatu yang mudah, tetapi bukan suatu yang tidak bisa dicapai. Ini
penghiburan bagi kita bahwa Tuhan memberikan kita keniscayaan untuk mencapai kesucian Allah. Memanggil Allah sebagai Bapa seperti yang diajarkan Yesus dalam doa Bapa kami, secara tidak langsung juga mengajarkan kepada kita agar kita sebagai orang percaya berkeadaan layak memanggil Allah sebagai Bapa. Untuk itu kita harus memiliki kesucian seperti Bapa sendiri. Ya, mendengar kata kesucian jangan takut saudara. Kita semua bergumul ya. Semua kita bergumul. Tidak ada atau belum ada yang sempurna. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 2 firman Allah mengatakan begini saudara. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Hal ini sejajar dengan keadaan atau fakta kalau kita memanggil nama Allah sebagai Bapa, hendaknya kita hidup dalam kekudusan Allah. Jadi sebenarnya ayat ini berarti kalau kita memanggil nama Allah sebagai Bapa, hendaknya kita hidup dalam kekudusan Allah. Ya, kalau kita menghayati betapa besar kasih Allah kepada kita yang dengan rela ya saudara memberi putra tunggalnya bagi kita, maka kita tidak akan pernah sulit berjuang untuk mencapai kesucian demi dapat menyukakan hati Allah Bapa. Perjuangan untuk mencapai kesucian standar Allah adalah kesukaan dan kebahagiaan kita, karena hanya dengan hal inilah kita dapat membalas kebaikan Tuhan ya, yaitu memenuhi maksud keselamatan itu diberikan kepada kita. Orang yang tidak sungguh-sungguh saudara mau berjuang mencapai kesucian Allah adalah orang-orang yang tidak menghargai keselamatan yang Allah berikan. Ini berarti juga menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar yang Allah berikan, yang juga berarti menolak kasih karunia yang Allah berikan. Jadi pada dasarnya tidak bersedia hidup dalam kesucian Allah berarti menolak keselamatan. Banyak orang Kristen yang tidak menghargai keselamatan yang Allah berikan dengan hidup sembarangan, tidak memperdulikan perasaan Allah. Dengan sikap hidup seperti itu berarti ia menganggap murahan keselamatan yang Allah berikan. Demikianlah pada umumnya banyak orang Kristen yang memandang kasih karunia bisa diterima tanpa tanggung jawab. Ya, demikianlah umumnya demikian. Bagi teolog-teolog tertentu tanggung jawab untuk mencapai kesucian dianggap atau dicurigai sebagai usaha untuk mencapai keselamatan dengan kekuatan sendiri, padahal bukan demikian. Keselamatan hanya oleh karena Tuhan Yesus Kristus melalui salib. Tetapi salib itu merupakan panggilan untuk hidup sempurna seperti Bapa. Amin.